Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Muhammad Alif dari kelompok 3 ini mempresentasikan mengenai tugas pendahuluan modul 1, di mana terdapat 6 poin. Yang poin pertama ini perencanaan agregat, di mana perencanaan agregat ini merupakan sebuah proses perencanaan baik jangka pendek, menengah, dan panjang dengan rentang waktu 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Di mana dalam prosesnya sendiri itu merupakan kualitas produksi, sarana produksi, dan serta perencanaan produksi ke depannya sendiri. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan agregat. Yang pertama ada metode tabel dan grafik. Pada metode ini dilakukan pendekatan dengan cara trial and error. Lalu yang kedua ada metode matematis yang terdiri dari metode transportasi pemrograman linear dan koefisien manajemen, di mana metode transportasi pemrograman linear bisa memperinci produksi reguler dan lembur setiap periode waktu. Sedangkan pada koefisien manajemen menggunakan sebuah analisis regresi dan dari keputusan produksi masa lalu dan menyajikan hubungan antara variabel seperti permintaan dan tenaga kerja untuk keputusan masa depan. Sekian dari saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Muhammad Fadel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peramalan atau forecasting. Peramal sendiri merupakan kegiatan memprediksi nilai atau jumlah kebutuhan. Jumlah tersebut meliputi ukuran kuantitas, kualitas, waktu, lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada jenis dan metode peramalan. Yang pertama yaitu jenis peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Lalu yang kedua ada peramalan jangka menengah, menempuh waktu 3 sampai 18 bulan. Lalu peramalan jangka pendek mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Lalu ada metode peramalan. Yang pertama ada single exponential smoothing atau SES, digunakan peramalan jangka pendek yang biasanya hanya 1 bulan ke depan. Lalu yang kedua ada single moving average atau SMA, perataan nilai mengambil sekelompok data kemudian dicari rata-ratanya sebagai forecast. Lalu yang terakhir ada linear regression atau LR, menggambarkan hubungan linear antara variabel dependent yang disebutkan sebagai Y dibagi variabel respons terhadap variabel independent yang disebut sebagai X dibagi variabel waktu. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Rifki atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran kesalahan peramalan, di mana menurut Hazard dan lain-lain sendiri metode ini digunakan untuk untuk mengukur kesalahan atau error. Yang pada umumnya digunakan adalah mean absolute error atau MIE dan mean square error atau MSE, di mana MIE sendiri merupakan nilai-nilai rata-rata nilai-nilai absolut, sedangkan MSE merupakan nilai rata-rata ramalan forecast yang sudah dikuadratkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan terima kasih untuk Kang Alif karena sudah memberi kesempatan untuk saya untuk menjelaskan rencana produksi. Sebelumnya rencana produksi itu apa sih? Oke, jadi saya jelaskan rencana produksi itu adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Serangkaian aktivitas ini meliputi dari bagaimana cara memikirkan memberikan bentuk produknya seperti apa, ukuran produknya seberapa, dan bahan-bahan atau material-material apa saja yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Dan di dalam rencana produksi ini terdapat biaya yang berkaitan mengenai rencana produksi ini. Yang pertama itu adalah biaya produksi regular time, biaya produksi overtime, biaya subkontrak, biaya persediaan atau inventory, bahan baku, dan sebagainya. Kemudian adalah yang terakhir itu biaya layout, di mana biaya ini untuk memperhitungkan lantai-lantai produksi dan waktu produksinya. Sekian dari kelompok 3, saya Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.